Hingga sore hari ini, di hari kedua Lebaran, Ancol dipadati pengunjung. Ya, sementara itu arus lalu lintas menuju kawasan wisata Lembang di Kabupaten Bandung Barat hari ini mengalami kepadatan. Informasinya akan disampaikan jurnalis Metro TV Arneta Butar-Butar di Ancol, Ardi Lase dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat, dan juga Edwan Hanansyah yang berada di Lembang. Kita ke rekan Arneta terlebih dahulu. Arneta, bagaimanakah kondisi Ancol sore hari ini? Ya, selamat sore Zilvia dan juga Egan. Untuk kondisi Ancol di hari kedua Lebaran ini kita bisa melihat bersama-sama untuk antusiasme dari para warga yang pergi berlibur ini cukup tinggi. Kalau kita bisa saksikan di bibir pantai di lokasi saya saat ini di Beach Pool, ini sejak siang hari tadi bahkan sejak pagi hari tadi dan hingga saat ini makin dipadati oleh pengunjung. Dan memang tadi berdasarkan data yang kami peroleh dari pengelola Ancol, ini dari pukul 2 siang tadi jumlah pengunjung yang mendatangi Ancol ini sudah mencapai 43.000 dan ditargetkan hari ini mencapai 75.000 lebih, dan ini memang menjadi wahana favorit para masyarakat karena bisa selain menghabiskan waktu bersama keluarga dengan bermain pasir, ini juga bisa sambil bermain air dan juga berenang seperti itu bersama keluarga. Dan memang terkait dari wisata Ancol ini masih menjadi favorit dari masyarakat. Tadi kami juga sempat menanyakan ke beberapa pengunjung bahwa wisata Ancol menjadi favoritnya. Dan untuk mengetahuinya saya akan menanyakan kepada salah satu pengunjung. Halo Ibu, boleh kita berdiri dulu? Dengan Ibu siapa boleh tahu? Vika, Mbak Vika. Mbak Vika ini bersama keluarga berlibur? Iya, iya. Bareng sama siapa aja nih Mbak? Bareng orang tua sama abang-abang, kakak sekeluarga. Oke, sekeluarga. Mbak, kenapa keluarganya memilih berlibur ke Ancol di saat ada destinasi lain mungkin? Sebelumnya saya dari Jambi ya. Oke. Terus abang-abang saya ada di Jakarta. Terus karena Ancol salah satu dinasti di sini, ya mainnya ke sini. Berarti jauh-jauh dari Jambi ke sini ya di hari raya Lebaran kedua ini ya. Oke, terima kasih Mbak, selamat menghabiskan waktu bersama keluarga. Dan selain itu juga memang kalau kita saksikan ini beberapa titik pantai ini cukup ramai seperti di Lagun, Pantai Karnaval ini dipadati oleh para pengunjung yang bermain air dan juga bermain pasir bersama keluarga. Dan memang selain itu juga untuk mengantisipasi penumpukan kendaraan seperti itu di dalam Ancol, ini pihak pengelola sudah langsung mengarahkan kendaraan yang masuk ke kantong-kantong parkir, dan diketahui ada 3 titik parkir yang sudah langsung diskemakan oleh pihak pengelola, yakni di titik selatan yang mencakup dari daerah Dufan dan juga Pasar Seni. Dan selain itu di area utara ini ada di Pantai Festival sampai depan Putri Duyung, dan sedangkan untuk di kendaraan roda 2 ada di area pantai yakni di Pantai Lagun sampai Pantai Karnaval. Dan memang setelah nantinya para pengunjung sudah memarkirkan mobil di kantung-kantung parkir tersebut, akan ada shuttle bus yang beroperasi untuk mengantarkan para pengunjung ini sampai ke titik tujuannya, mau ke SeaWorld seperti itu atau maupun ke Pantai Ancol. Dan dari 86 shuttle bus itu tadi kami juga sempat mencobai, dan memang dalam shuttle bus tersebut ini sudah padat, artinya setiap shuttle bus ini penuh dari para pengunjung yang sudah naik ke atas, dan hal itu menunjukkan bahwa tingginya antusiasme dari para pengunjung yang berkunjung ke Pantai Ancol di hari kedua Lebaran. Dan memang tadi pihak pengelola juga menargetkan bahwa Ancol ini buka di jam normal, beroperasi di jam normal seperti di pintu masuk ya, di parkir timur ini, di pintu timur dari pukul 5 pagi hingga jam 24 ataupun jam 12 malam nanti. Dan juga titik favorit daripada warga yang berkunjung ini masih di Antai, di tempat saya berada, dan juga ada di Dufan dan juga di SeaWorld. Dan selain itu tingginya dari masyarakat yang berkunjung ke Pantai Ancol ini, pihak pengelola juga menghimbau agar para orang tua untuk memantau anaknya seperti itu, untuk memperhatikan anaknya agar tidak lepas dari pandangan, karena tadi beberapa kali dari titik pantau ataupun dari lifeguard ini sudah ada panggilan kepada anak-anak yang hilang seperti itu, karena ramai sekali untuk kondisi di Pantai Ancol ini. Jadi diharapkan untuk pengunjung ini supaya tetap memperhatikan anaknya agar tidak hilang dari pantauan, dan juga memperhatikan untuk tidak berenang terlalu jauh dari bibir pantai, karena memang tinggi ataupun dalamnya dari pantai ini tidak begitu merata, sehingga himbauan kepada para pengunjung ini agar tetap memperhatikan anaknya seperti itu, agar tidak berenang terlalu jauh dan tidak berkeliaran terlalu jauh. Kembali ke studio. Baik, dari Ancol kita ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Ardi Lase, pagi hari tadi sempat diberlakukan rekayasa lalu lintas di area ini. Apakah rekayasa lalu lintas yang sama juga masih diterapkan pada sore ini?
Ya, selamat petang Egan dan juga Zilvia. Berdasarkan hasil pantauan kami di tempat saya berdiri saat ini, yaitu di Simpang Gadok, kalau kami melihat rekayasa lalu lintas sudah ditiadakan, artinya tadi rekayasa lalu lintas berupa buka tutup lajur ini sudah kembali dibuka dan kembali normal sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan sekarang kalau kita melihat ruas jalan ini baik dari gerbang tol Ciawi menuju ke Puncak maupun sebaliknya dari Puncak menuju ke Ciawi ini sudah terpantau normal kembali, masyarakat bisa melakukan perjalanan. Dan berdasarkan hasil pantauan kami, kalau kami melihat ini dari gerbang tol Ciawi menuju ke Puncak terpantau ramai lancar dan cenderung padat, dan juga kalau kita melihat antrian mobil ini tampak terlihat di tempat saya berdiri saat ini, yaitu di Simpang Gadok. Zilvia, Egan dan juga pemirsa, berdasarkan data yang disampaikan sebelumnya dari Polres Bogor, yaitu KBO Satlantas Polres Bogor, Ibtu Ardian Novianto, ia mengatakan bahwa pada hari ini terdapat kurang lebih 9.000 masyarakat yang melakukan perjalanan menuju ke Puncak Cisarua Bogor. Ini tentunya tadi statement yang disampaikan pagi tadi, dan baru saja kami mewawancarai Kasat Lantas Polres Bogor AKP Rizky Guntama yang mengatakan untuk masyarakat yang melakukan perjalanan turun dari Puncak Cisarua Bogor menuju ke gerbang tol Ciawi ini mencapai 49.000 kendaraan. Ini didominasi oleh kendaraan beroda 2 dan berplat B ataupun berplat nomor polisi dari Jakarta. Tentunya kalau kita melihat angka ini dari yang turun 49.000, sedangkan yang disampaikan tadi oleh Kapolres, maksud saya KBO Satlantas Polres Bogor yang mengatakan yang menuju ke Puncak ini 9.000, dikatakan bahwa pada hari ini masyarakat yang melakukan perjalanan dari Puncak menuju ke Jakarta ini didominasi oleh masyarakat yang melakukan perjalanan pulang dari wisata maupun silaturahmi di hari H+1 Lebaran ini, dan juga masyarakat yang pulang mudik ataupun arus balik. Sedangkan yang melakukan perjalanan yang sebanyak 9.000 lebih tadi ini merupakan masyarakat yang melakukan perjalanan yang didominasi oleh masyarakat yang melakukan kegiatan wisata di Puncak dan juga bersilaturahmi di Lebaran ini. Dan berdasarkan data bahwa titik-titik yang rawan kemacetan tadi juga sempat terjadi kepadatan di Puncak Cisarua Bogor seperti Pasar Cisarua, Simpang Megabendung, depan Taman Safari dan juga Rindu Alam, sehingga tadi sempat dilakukan buka tutup lajur ini untuk kendaraan yang menuju ke Puncak. Dan ini agar masyarakat yang berada di Puncak terlebih dahulu turun agar tidak terjadi kepadatan di Puncak. Selain itu terkait dengan masyarakat ataupun animo masyarakat yang melakukan perjalanan ke Puncak pada sore hari ini, diprediksi besok ini akan terjadi kepadatannya di ruas jalan ini, di mana kalau kita ketahui juga ruas jalan menuju ke Puncak Cisarua Bogor ini merupakan ruas jalan arteri ataupun jalan alternatif untuk menuju ke beberapa tempat seperti Cianjur dan Padalarang. Tentunya besok ini dikatakan bahwa bisa saja ini kendaraan yang melakukan perjalanan bisa dari kendaraan yang melakukan perjalanan arus balik dan juga kendaraan-kendaraan yang memang sebelumnya berwisata ke Puncak balik ke Jakarta. Dan terkait dengan nanti apabila terjadi kepadatan di ruas jalan menuju ke Puncak Cisarua Bogor ini, maka beberapa langkah antisipasi telah dilakukan, salah satunya rekayasa lalu lintas seperti tadi sudah dilakukan buka tutup lajur dan juga nanti akan dilakukan ganjil genap. Nah, kalau kita lihat di belakang saya saat ini, Zilvia dan juga pemirsa, kondisi sudah sangat padat. Ini di belakang saya mengarah ke Puncak Cisarua Bogor. Bahkan kalau kita lihat ini kendaraan beroda 4 yang mendominasi yang menuju ke Puncak Cisarua Bogor, dan rata-rata ini kendaraannya berplat B, dan juga dari pihak tim gabungan masih berupaya untuk mengatur lalu lintas yang berada di Simpang Gadok ini. Dan juga dikatakan bahwa ini kendaraan yang menuju ke Puncak Cisarua Bogor ini didominasi oleh kendaraan yang memang masyarakat melakukan ataupun berwisata pada hari ini dan juga bersilaturahmi di H+1 Lebaran ini. Bahkan tadi ini selaras dengan ketika kami melihat tadi para penumpangnya ini memakai baju Lebaran bersama dengan keluarga, bersama-sama menuju ke Puncak Cisarua Bogor. Dan terkait dengan melihat nanti apakah akan melakukan rekayasa lalu lintas, ini terkait dengan melihat
kondisi lalu lintas ini bersifat situasional, artinya tadi dikatakan bahwa ini bersifat 80-20% apabila tidak seimbang antara yang menuju ke puncak maupun menuju ke Jakarta tidak seimbang, maka akan diberlakukan buka tutup lajur. Tentunya juga Zilvia, Egan dan juga pemirsa, ini menjadi perhatian bagi masyarakat apabila hendak berangkat ke puncak ini agar memperhatikan aturan-aturan yang bersifat situasional ini nanti agar tidak menghambat perjalanannya menuju ke puncak, karena tadi ada beberapa yang melanggar namun diminta untuk balik sehingga tidak dapat melanjutkan perjalanannya. Untuk sementara demikian, Zilvia, Egan, kembali ke Anda. Baik, dari Ardilase kita beralih ke Edwan. Edwan, bagaimanakah kondisi lalu lintas terkini di objek wisata Lembang? Baik Sylvia, arus lalu lintas di kawasan wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat pada H+1 Hari Raya Idul Fitri 2025 ini mengalami kepadatan. Terpantau kepadatan selain tingginya volume kendaraan, didominasi juga kendaraan yang akan menghabiskan waktu untuk berwisata di sejumlah objek wisata dan penginapan atau hotel di kawasan Lembang ini. Hingga siang dan sore ini, kepolisian dari Satlantas Mapores Cimahi telah memberlakukan sistem buka tutup jalur atau one way sebanyak 8 kali, di mana sistem buka tutup jalur ini 4 kali dari arah Bandung menuju Lembang dan dari arah sebaliknya. Kemungkinan kepadatan akan terus terjadi pada Selasa malam. Untuk pengendara bisa menggunakan jalur alternatif seperti jalur alternatif dari Kolonel Masturi Cimahi ke Lembang atau dari arah Cimbuluit Dago ke Lembang. Dan diprediksi kepadatan juga akan terus terjadi hingga libur panjang Idul Fitri ini usai. Menurut data dari Ketua PHRI Kabupaten Bandung Barat, hingga H+1 ini memang berbeda dengan tahun sebelumnya, adanya penurunan okupansi wisatawan untuk hotel dan penginapan. Sylvia. Baik, terima kasih rekat Edwan. Sebelumnya ada Ardilase dan juga Arneta telah bergabung bersama kami.